Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tugas yang sudah saya dan kelompok saya kerjakan di mata kuliah Data Warehousing mengenai perancangan sistem informasi perpustakaan. Dalam sistem informasi perpustakaan ini terdapat 3 diagram sebagai penunjang perancangan sistem informasi, yaitu diagram IRD, flowchart, dan DFG. Sebelum menuju ke pembahasan, saya perkenalkan dulu nama-nama yang terkait dalam pengerjaan tugas mata kuliah Data Warehousing. Yang pertama dengan saya sendiri, Faikul Imam. 2. Hendra Septianda Herianto. 3. Ifir Azam Fahruddin. 4. Muhammad Bagus Rizaldi. Selanjutnya pada pembahasan IRD, saya jelaskan sedikit apa itu IRD. IRD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antara relasi. IRD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antara data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Pada diagram IRD ini terdapat beberapa entitas atau objek dan relasi atau hubungan antar entitas. Pada entitas anggota memiliki atribut ID anggota, nama anggota, alamat, dan nomor HP, di mana entitas anggota melakukan peminjaman. Pada entitas peminjaman memiliki atribut ID peminjaman, ID anggota, ID buku, tanggal pinjam, estimasi kembali, tanggal kembali, dan status kembali, di mana entitas peminjam memiliki buku. Pada entitas buku memiliki atribut ID buku, ID rak, judul buku, pengarang, kategori, dan jumlah buku, di mana entitas buku memiliki rak sebagai tempat di mana buku tersebut diletakkan. Pada entitas rak memiliki atribut ID rak dan rak. Pada entitas admin memiliki atribut ID admin, nama admin, jabatan, username, dan password, di mana entitas admin mencatat peminjaman yang dilakukan oleh anggota tersebut. Selanjutnya pada pembahasan flowchart, saya jelaskan sedikit juga apa itu flowchart. Flowchart merupakan suatu bagan yang terdiri dari berbagai simbol tertentu yang menjelaskan urutan dari proses secara lengkap atau detail dan menghubungkan antar satu proses dengan yang lainnya pada sebuah program atau lebih. Di flowchart ini terdapat beberapa flowchart di beberapa sistemnya. Pada flowchart keseluruhan ini, pertama yang dilakukan adalah mulai. Selanjutnya, petugas perpustakaan melakukan login, menginputkan username dan password. Setelah itu terjadi proses login, di mana proses login ini terdapat validasi. Jika data tersebut cocok, maka akan menuju ke proses selanjutnya. Dan sebaliknya, jika data tersebut tidak cocok, maka akan kembali ke menu login. Untuk validasi tersebut diambil dari database admin. Untuk alur selanjutnya, pengunjung melakukan pendaftaran sebagai anggota perpustakaan. Sebelum melakukan penginputan, admin melakukan cek login terlebih dahulu. Jika sebelumnya petugas telah melakukan login, maka akan dapat melakukan proses selanjutnya. Dan jika petugas belum melakukan login, maka akan diarahkan ke menu login. Setelah petugas berhasil login, petugas menginputkan data diri pengunjung tersebut. Setelah itu terjadi proses registrasi dan disimpan di database anggota. Kemudian petugas mencetak kartu anggota untuk diserahkan kepada pengunjung yang sudah mendaftar sebelumnya. Selanjutnya pengunjung meminjam buku. Sama seperti sebelumnya, petugas melakukan cek login terlebih dahulu. Jika sebelumnya petugas telah melakukan login, maka akan dapat melakukan proses selanjutnya. Dan jika petugas belum melakukan login, maka akan diarahkan ke menu login.
Setelah petugas berhasil login, petugas menginputkan induk, judul, dan lain-lain sesuai apa yang pengunjung tersebut pinjam. Kemudian terjadi proses peminjaman di mana peminjaman berkaitan dengan data buku dan kemudian disimpan ke dalam database peminjaman. Selanjutnya, pengunjung mengembalikan buku yang sudah dipinjam sebelumnya. Sama seperti sebelumnya, petugas melakukan cek login terlebih dahulu. Jika sebelumnya petugas telah melakukan login, maka akan dapat melakukan proses selanjutnya. Dan jika petugas belum melakukan login, maka akan diarahkan ke menu login. Setelah petugas berhasil login, petugas melakukan proses update peminjaman dan kemudian disimpan di database peminjam. Pada flowchart katalog buku, hal yang pertama dilakukan adalah mulai. Kemudian terjadi proses login, kemudian petugas melakukan penginputan induk, judul, dan lain-lain. Setelah itu terjadi proses data buku di mana katalog buku ini berkaitan dengan data rak dan kemudian disimpan di database buku. Pada diagram ini, saya akan menjelaskan sedikit juga tentang apa itu DFD. Kepanjangan dari DFD sendiri adalah Data Flow Diagram atau bisa juga disebut dengan diagram alir data atau DAD. Adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data pada suatu sistem atau menjelaskan proses kerja suatu sistem, yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. Secara singkatnya, DFD adalah alat pemodelan untuk memodelkan alur kerja sistem. Pada diagram konteks ini, terdapat dua aktor yaitu petugas perpustakaan dan pengunjung. Untuk petugas perpustakaan dapat melakukan login, data anggota, data buku, data peminjaman, dan data pengembalian. Maksud dari data login, data anggota, data peminjaman, data pengembalian adalah petugas dapat mengubah, menambah, atau menghapus data-data yang terdapat pada alur petugas perpustakaan tersebut. Hasil yang dihasilkan dari login, data anggota, data buku, data peminjaman, dan data pengembalian adalah berupa master buku, master anggota, master peminjaman, dan master pengembalian. Untuk aktor pengunjung, pengunjung memperoleh kartu anggota yang telah dibuat oleh petugas. Pada DFD level 1 ini terdapat 5 proses yaitu login, pendaftaran anggota, katalog buku, peminjaman buku, dan pengembalian buku. Di proses login ini, di mana petugas melakukan login berdasarkan di dalam database admin. Di proses pendaftaran anggota, di mana pengunjung mendaftarkan diri sebagai anggota perpustakaan, kemudian petugas menginputkan data anggota yang kemudian tersimpan di database anggota dan pengunjung menerima kartu anggota. Di proses katalog buku, petugas menginputkan data-data buku yang ada di perpustakaan untuk disimpan ke dalam sistem informasi perpustakaan ini, di mana data buku ini berkaitan dengan data rak yang kemudian disimpan ke dalam database buku. Di proses peminjaman buku ini, pengunjung melakukan peminjaman buku yang diinginkan kepada petugas dan menyerahkan kartu anggota untuk kemudian menginputkan data-data peminjaman ke dalam sistem kemudian tersimpan ke dalam database peminjaman. Di proses pengembalian, pengunjung melakukan pengembalian buku yang sudah jatuh tempo kepada petugas serta menyerahkan kartu anggota dan kemudian petugas mengupdate data peminjaman. Pada DFD level 2 ini, penjelasan lebih spesifik atau lebih mudah karena akan dipisah per prosesnya. Di proses login ini, di mana petugas melakukan login berdasarkan data-data di dalam database admin. Di proses pendaftaran anggota,
di mana pengunjung pendaftaran diri sebagai anggota perpustakaan, kemudian petugas menginputkan data-data anggota yang kemudian tersimpan di database anggota dan pengunjung menerima kartu anggota. Di proses katalog buku, petugas menginputkan data-data buku yang ada di perpustakaan untuk disimpan ke dalam sistem informasi perpustakaan ini, di mana data buku ini berkaitan dengan data rak yang kemudian disimpan ke dalam database buku. Di proses peminjaman buku ini, pengunjung melakukan peminjaman buku yang diinginkan kepada petugas dan menyerahkan kartu anggota untuk kemudian menginputkan data-data peminjaman ke dalam sistem dan kemudian tersimpan ke dalam database peminjaman. Di dalam proses pengembalian, pengunjung melakukan pengembalian buku yang sudah jatuh tempo kepada petugas serta menyerahkan kartu anggota, dan kemudian petugas mengupdate status data peminjaman yang awalnya meminjam menjadi telah dikembalikan. Itu tadi penjelasan mengenai tugas yang sudah saya dan kelompok saya kerjakan. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.